Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya ingin menginformasikan kembali mengenai PI Network yang tentunya informasi ini sangat menarik untuk kita ketahui lah ya. Jadi ada beberapa penjelasan nanti ya mengenai PI Network. Dan sebelum saya memperlihatkan ya untuk informasinya seperti apa, jangan lupa terlebih dahulu ya untuk like dan subscribe di channel ini ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah support dan sudah mendukung channel ini ya. Dan oke, kita lanjut ya untuk informasinya seperti apa. Jadi seperti ini. Saya akan mengaktifkannya ya. Jadi keterangannya. Harga produk di PINCLOSEDMINNET, jaringan tertutup. Selamat hari untuk perintis di seluruh dunia. Hari ini, saya mendidik kita tentang bagaimana kita harus memperdagangkan atau membelanjakan mata uang jaringan Pi kita selama enclosed mainnet yang mendekat dengan cepat ini. Seperti yang kita ketahui berdasarkan aturan migrasi mainnet bahwa semua koin yang dimigrasikan ke dompet akan memiliki sebagian yang terkunci dan sebagian tidak terkunci tergantung pada mekanisme PEN. Kuncian Pionir. Bagian yang tidak dikunci akan tersedia untuk perdagangan mulai antara 13 hingga tanggal 15 Juli tahun 2022. Ketika perdagangan barter ini akhirnya dimulai dari pertengahan Juli tahun 2022, saya menyarankan perintis di seluruh dunia untuk memastikan mereka membelanjakan koin Pi mereka dengan bijak. Yang saya maksud dengan pembelanjaan dengan bijak adalah, perintis harus barter dengan harga konsensus yang tinggi. Perintis harus menghargai koin Pi mereka karena sulit untuk diperoleh mengingat tingkat penambangan atau kecepatan. Selama enclosed mainnet, saya menyarankan pionir untuk membeli barang dan jasa dari merchant yang diverifikasi oleh tim inti. Dan yang akan barter barang mereka bersama dengan konsensus Tiongkok sebesar 1 juta Pi sama dengan 314 dolar 159 N 193 juta Naira. Ini karena Anda akan dapat menghabiskan lebih sedikit Pi untuk mendapatkan lebih banyak barang berharga. Dan itu juga akan membantu mencapai 1 juta Pi sama dengan 314.159 dolar selama open mainnet. Mari kita pertimbangkan contoh atau skenario di bawah ini karena pasti Anda akan melihat sistem barter pasar jenis ini selama enclosed mainnet. Pedagang A. Harga 1 Pi sama dengan 100 dolar. Dia menjual iPhone dengan harga 12.0000 Pi. Dia menjual mobil Lamborghini seharga 97.000 Pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 dengan harga 14.0000 Pi. Pedagang B. Harga 1 Pi sama dengan 1.000 dolar. Dia menjual iPhone dengan harga 9.0000 Pi. Dia menjual mobil Lamborghini dengan harga 34.0000 Pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 seharga 110.000. Pedagang C. Harga 1 Pi sama dengan 314 dolar 159. Dia menjual iPhone dengan harga 0,65345 Pi. Dia menjual mobil Lamborghini dengan harga 2.45628 Pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 seharga 0,78987 Pi. Dari sistem barter pasar yang diilustrasikan di atas membandingkan tingkat pedagang yang berbeda dan penilaian 1 Pi. Kami yakin bahwa perintis yang masuk akal yang menilai mata uang Pi-nya akan memilih pedagang C, karena di sini dia akan menghabiskan lebih sedikit koin Pi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Perhatikan bahwa hal-hal berikut ini dilarang selama periode mainnet tertutup jaringan Pi ini. Anda tidak diperbolehkan dan Anda tidak dapat menjual koin Pi Anda dengan imbalan fiat mata uang kertas. Anda tidak dapat menukarkan Pi koin Anda ke cryptocurrency lain seperti US, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Dole.
Ada firewall yang dipasang atau mengelilingi Pi network blockchain untuk mencegah upaya tersebut. Anda tidak diperbolehkan dan Anda tidak dapat menjual koin Pi Anda dengan imbalan fiat mata uang kertas. Anda tidak dapat menukarkan Pi koin Anda ke cryptocurrency lain seperti US, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Dole. Ada firewall yang dipasang atau mengelilingi Pi network blockchain untuk mencegah upaya tersebut. Anda tidak diizinkan untuk menjual koin Pi Anda untuk perintis dengan janji pembayaran di masa mendatang dalam fiat atau cryptocurrency. Jika tertangkap atau dilaporkan, Anda mungkin memiliki ban akun jaringan Pi Anda selama 100 tahun. Selama enclosed mainnet, Anda hanya diperbolehkan untuk melakukan transaksi berikut. Pertukaran koin Pi untuk barang dan jasa di platform aplikasi utilitas Pi. Peer-to-peer atau pionir-to-pionir dengan imbalan barang dan jasa saja. Aplikasi untuk pionir dalam pertukaran barang dan jasa saja. Harap patuhi aturan dan peraturan migrasi mainnet dan barter mainnet terlampir di atas. Anda telah sampai sejauh ini. Anda tahu betapa sulitnya mendapatkan Pi, dan betapa sulitnya mencapai mainnet stage Anda sekarang. Jangan terlalu bodoh untuk menghancurkan semua yang telah kamu lakukan. Ingat kata-kata latte laki dube bahwa dibutuhkan 1 juta orang untuk membangun reputasi yang baik, tetapi dibutuhkan 1 orang bodoh untuk menghancurkan semua yang telah mereka lakukan. Jadilah bijaksana. Habiskan Pi Anda dengan bijak. Tetap menambang. Tetap tenang. Tetap diberkati. Budayakan sabar. Segera Anda akan tersenyum dan tertawa. Terima kasih. Di sini saya juga akan memberikan seputar informasi mengenai Pi-Chain Mall. Klik untuk mencari. Ikuti. Jelajahi. IDN. Peraturan yang kami formulasikan sesuai dengan tingkat perkembangan platform saat ini. Larangan di masa awal perdagangan. Sebelum penjual terbiasa dengan prosedur PCM dan yang berhubungan dengan tata cara transaksinya, transaksi antar negara akan dilarang pada fase awal. Pengguna hanya dapat membeli produk yang dikirim dari negara pengguna itu sendiri. Harga Pi. PCM tidak berpartisipasi dalam trading, maka PCM tidak akan menentukan harga Pi. Harga Pi akan ditentukan oleh penjual. Pada saat fase jaringan utama tertutup enclosed mainnet, dilarang menukar ke mata uang fiat dan mata uang terenkripsi di platform PCM. Konten-konten yang dilarang keras. Kekerasan. Organisasi teroris. Propaganda keagamaan. Senjata dan senjata api. Pornografi. Obat-obatan terlarang. Periklanan. Pidato politik. Serangan secara pribadi. Konten vulgar. Berita fitnah yang merugikan, menyerang PCM. Konten yang menyesatkan pengguna, penukaran ke mata uang legal dan mata uang kripto lain, dan konten yang melanggar hukum dan peraturan negara yang berlaku. Apabila produk penjual didapati menjual konten yang disebutkan di atas, akun tersebut akan diblokir. Mengenai barter. Ketika penjual menerima pesanan baru, silakan pastikan apakah alamat pembeli berada di dalam jangkauan transportasi pengiriman atau tidak. Apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Apabila penjual tidak mengkonfirmasi pesanan baru dalam waktu 24 jam, sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis setelah hitungan mundur 24 jam habis. Apabila sistem membatalkan pesanan secara otomatis lebih dari 3 kali, maka produk tersebut akan terhapus dari daftar produk penjual. Apabila penjual dapat mengirimkan pesanan, silakan konfirmasi dalam waktu 24 jam dan kirimkan produk dalam waktu 72 jam dan sediakan nomor receipt tracking number dari pengiriman tersebut. Apabila pesanan tidak perlu dikirim menggunakan jasa pengiriman, seperti merchandise virtual, penjual dapat memilih opsi "No need for delivery service", tidak memerlukan jasa pengiriman ketika mengkonfirmasi pengiriman produk di platform. Apabila penjual tidak mengirimkan produk dalam waktu 72 jam, sistem
akan membatalkan pesanan secara otomatis. Pi akan dikembalikan ke dompet PCM milik pembeli. Apabila penjual tidak mengirimkan produk lebih dari 3 kali, sistem akan menghapus semua produk penjual tersebut dan membatasi penjual untuk merilis produk baru selama 1 bulan. Layanan purna jual. Penjual harus memberi spesifikasi di deskripsi produk mengenai ketersediaan layanan purna jual atau petunjuk mengenai layanan purna jual yang bisa diberikan oleh penjual. Apabila pembeli menerima produk dan menemukan cacat kerusakan pada produk, pembeli dapat mengajukan klaim layanan purna jual, melakukan pengembalian atau menukar produk sebelum pembeli mengkonfirmasi penerimaan produk. Apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk setelah melakukan klik pada tombol Confirm the Receipt pada platform, pembeli harus bernegosiasi sendiri dengan penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika pembeli sudah mengkonfirmasi sudah menerima produk, layanan pemesanan tersebut akan dihapus dan transaksi tersebut akan terekam secara permanen di blockchain Pi. Fungsi purna jual akan dibatalkan. Perencanaan distribusi transaksi Pi Chain Mall. 10% akan digunakan untuk mekanisme reward duta besar ambasador. 20% akan digunakan untuk pusat operasi PCM di berbagai negara. 20% akan digunakan untuk donasi awal ke bisnis Pi. Contohnya donasi untuk fee transaksi. 50% akan digunakan untuk operasional platform dan pemeliharaan server. Setelah beroperasi secara resmi, kami akan membuat penyesuaian yang lebih sesuai dengan situasi sebenarnya. Fee transaksi tidak akan terpotong sebelum ditentukan. 1. Medali Duta Besar Ambasador Medal adalah hadiah yang diberikan oleh Pi Chain Mall kepada pionir Pi yang mendukung pembangunan ekologis Pi. Medali Duta Besar dan keuntungan Duta Besar yang diperoleh bersifat permanen. Namun kami dapat menghentikan pemberian medali Duta Besar sewaktu-waktu. Duta Besar hanya akan menerima hadiah berupa komisi setelah pengguna yang diundang telah berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Hadiah untuk Duta Besar adalah 10% dari fee transaksi platform. Namun Duta Besar hanya akan menerima hadiah setelah pengguna yang diundang telah menjual barang atau jasa. 2. PCM adalah platform global. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional agar dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi pionir Pi di seluruh dunia. Kami juga akan memberikan layanan warehouse untuk pedagang profesional di banyak regional pada di masa mendatang. Ketika memasuki jaringan utama Mainnet, semua produk yang telah dirilis akan terhapus. Kami akan memberikan layanan pelanggan CS 24 jam 7 hari di platform PCM. CS berasal dari pusat operasi yang berada di berbagai negara yang berbeda. Home, toko, jual, LP, akun. Jadi jelas ya terkait informasi ini. Jikalau kalian menyimaknya dari awal sampai akhir, insya Allah kalian akan memahami ya maksud dari keterangan yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi menurut saya cukupkan dulu sampai di sini ya terkait informasi PI Network ini. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya agar siap saya mengupload video-video terbaru terkait informasi-informasi penting lainnya ya ke depannya. Kalian tentunya adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.